smartphone, tablet, device lain. Apa sih yang nggak bisa dicas dengan multiport USB charger dari 99P 899P? Dilengkapi 2 port fast charging dan 2 PD fast charger. Terus yang satu ini mampu ngecas perangkat apapun, nggak perlu adaptor charger lagi ya. Dilengkapi dengan lubang sirkulasi udara di bagian belakang agar nggak gampang panas. Panel displaynya cukup jelas dan ada nilai ampernya juga ya. Halo Sobat Duren, Afan di sini kembali lagi di channel 994 di program Belah Duren. Yang dimana, kita bakal review atau mengupas ringkas dan tuntas produk-produknya di dunia teknisi. Nah, pada episode yang ketiga ya, ini adalah episode yang ketiga dari video-video sebelumnya. Kita akan bahas produk keren yang sangat-sangat dibutuhkan dalam dunia teknisi ataupun di luar dunia teknisi. Nah, jadi produk ini bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, produknya adalah multiport USB charger 99P WLX 899P. Multiport USB charger dari 99P ini atau multiport charging 99P WLX 899P ini bisa kita bilang berbeda dari multi atau USB charging lainnya. Kenapa? Karena dari fitur atau tampilannya itu sudah berbeda dari merek-merek lainnya. Apalagi yang biasanya itu berwarna putih, biru, ataupun hijau, ataupun kuning. Multiport USB charging ini berwarna hitam, jadi lebih elegan untuk dipakai oleh laki-laki ataupun om-om teknisi atau sobat-sobat duren yang menonton video ini hari ini. Sebelum kita kupas tuntas tentang USB port 99P ini, kita bakal bahas dulu tentang apa saja sih spesifikasinya sehingga barang ini tadi saya bilang berbeda dari barang-barang lainnya. Spesifikasi dari USB multiport 99P ini, input powernya itu ada di AC 100 sampai 240 volt. Nah, sedangkan frekuensinya di 50 sampai 60 Hz di 1,5 ampere. Sedangkan nih, untuk spesifikasi port USB-nya itu ada beberapa spesifikasi. Nah, bisa kita lihat di sini ada 6 port. Nah, jadi spesifikasinya masing-masing berbeda. Jadi di multiport USB 99P ini, sobat-sobat duren sekalian bakal disuguhkan dengan 6 port yang berbeda spesifikasinya. Ada 2 port yang biasa, tuh. Ada ini warna merah ya. Ini warna merah adalah port biasa dari multiport USB charging 99P ini. Itu di 5 volt 1 ampere sampai 5 volt 2,1 ampere untuk USB biasanya. Terus juga ada 2 port USB Qi 3.0 18 watt. Nah, bisa dilihat nih. Di barisan kedua ada USB Qi 18 watt. Yang outputnya itu 5 volt 3 ampere. Terus juga bisa sampai 9 volt 2 ampere. Terus juga bisa sampai di 12 volt 1,5 ampere nih. Jadi udah support banget buat device-device yang lumayan gede nih, seperti iPad maupun tab. Terus yang terakhir nih, yang bikin beda banget barang ini adalah ada 2 USB Type-C ya, Type-C port USB. Wah, apaan ini? Nah, itu ada 2 port Type-C yang tentunya sudah support fast charging nih, seperti USB Qi di atasnya tadi. Sudah support fast charging yang lebih kencang, lebih cepat ngisi baterai device-nya teman-teman semua. Satunya ada di 30 sampai 45 watt. Tuh, untuk satunya yang sebelah kanan. Ini ya. Terus juga yang sebelahnya ada di 20 watt. Jadi outputnya sama-sama bisa sampai 12 volt 1,67 ampere ataupun bisa sampai 15 volt 20 volt itu juga masih sampai. Apalagi yang USB-C 30 sampai 45 watt tadi.
itu sudah bisa outputnya di 15 volt, 3 ampere ataupun 20 volt, 3,5 ampere. Tuh untuk spesifikasi masing-masing USB-nya. Sedangkan total power yang digunakan oleh multi USB port 99P ini adalah 82 watt. Itu tadi untuk spesifikasinya sobat-sobat Duren. Kita lanjut nanti ke kelebihannya maupun kekurangannya dari USB charging 99P ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut, ini untuk sobat-sobat Duren yang lagi nonton, jangan lupa di-share, di-like, di-komen, dan di-subscribe. Apalagi jangan lupa juga buat nyalakan notifikasinya, biar sobat-sobat Duren semua nggak ketinggalan informasi-informasi atau konten-konten barunya 99 Part. Jadi sekali lagi nih, jangan lupa di-share, di-like, di-komen, ataupun dinyalakan notifikasinya dan di-subscribe pokoknya. Kalau dari video-video sebelumnya, kita selalu bahas kelebihan ya. Hari ini di video kali ini, kita bakal bahas dulu kekurangannya dari USB port charging 99P ini. Karena banyak banget teman-teman yang dari Instagram bilang, "Bang, kenapa kelebihan terus? Kenapa kelebihan terus yang duluan?" Nah, hari ini kita bakal bahas dulu dari kekurangannya. Menurut saya ya. Nah, ini opini saya untuk WLXY 99P ini ataupun USB charging 99P ini. Menurut saya kekurangannya hanya satu sih. Karena dari fiturnya terus juga dari spesifikasinya udah menjelaskan kalau WLX899P ini atau USB port charging 99P ini sudah memberikan spesifikasi yang jauh dari standarnya. Tuh. Jadi ya kekurangannya ya. Mungkin bisa kita bilang kekurangan dari USB charging ini hanya dari harganya saja. Karena harganya di bawah 300-an, di atas 200-an. Nih. Untuk harganya rata-rata di pasaran ini di bawah 300-an, di atas 200-an. Cuma harganya saja. Tapi balik lagi nih, seperti video-video sebelumnya yang udah kita bahas, semua ini sudah tertutupi oleh fitur-fitur maupun tampilan yang diberikan oleh USB charging 99P ini. Kalau dua video sebelumnya kita bahas tentang produk-produk keren seperti power supply, terus juga kita udah bahas tentang solder juga. Hari ini lebih ringan karena memang produknya ini bisa digunakan oleh teknisi maupun nggak teknisi. Hanya segitu saja untuk kekurangannya. Nah, nanti ya kita cari lagi kekurangannya, kita sampaikan ke sahabat-sahabat di Instagram kita. Jadi jangan lupa buat follow Instagram kita, follow juga TikTok kita, dan follow juga fanpage kita. Apalagi jangan lupa pokoknya buat subscribe channel ini. Nah, kita lanjut ke kelebihannya. Nah, untuk kelebihannya mungkin kalau untuk orang-orang di luar dunia teknisi ini udah kelebihan banget ya, karena USB port charging ini sudah dibekali oleh display. Tuh. Display yang udah ngasih tahu nanti berapa voltnya, berapa ampernya, itu udah ada informasinya di display ini. Ini untuk orang-orang luar teknisi. Karena biasanya di dalam dunia teknisi hal ini sudah hal yang lumrah ketika USB charging punya display yang bisa ngasih tahu ampere maupun voltnya. Tapi untuk orang-orang yang di luar dunia teknisi ini adalah hal yang berbeda. Jadi mungkin salah satu kelebihannya yang awal itu adalah displaynya. Apalagi untuk USB port charging 899P ini atau 99P USB port charging ini, dia itu voltnya sudah di 5.2 atau 5.2 begitu. Jadi sangat berbeda dari merek-merek yang mungkin sobat-sobat Duren ketahui sebelumnya gitu loh. Nah, terus juga dari display itu udah beda tuh. Terus juga ada sistem yang menurut saya itu berbeda dari USB port charging lainnya. Apa itu? Nah, dari spesifikasinya aja tadi udah kelihatan kelebihannya apa aja kan. Apalagi USB charging merek-merek lain di luar sana itu tidak ada yang sudah menggunakan
Type-C-nya, apalagi Type-C-nya itu sudah sanggup untuk charger kamera, charger iPad, sampai notebook yang sudah support untuk Type-C pun itu sudah bisa menggunakan USB port charging 99P ini. Tuh, kamera, game konsol, apalagi device-device seperti iPhone, Android, apalagi iPad, tab, tablet, dan lain-lainnya sudah bisa menggunakan USB port ini. Jadi sehingga USB port 99P ini menjadi USB yang menurut saya untuk tahun ini adalah USB port charging nomor 1 di Indonesia saat ini. Nah, terus apa lagi bang kekurangannya? Tadi kita udah bahas kekurangannya 1, kelebihannya 1. Apalagi kekurangannya bang? Kalau seandainya teman-teman yang nyari wireless charging, nah memang produk ini belum dibekali dengan wireless chargingnya. Nah, memang belum dibekali wireless chargingnya. Tapi dari Type-C yang sudah sampai 30 watt, 45 watt, atau maksimalnya bisa sampai 65 watt di Type-C-nya, itu udah tutup banget sih. Karena dia udah kayak chargeran yang udah gede banget kepalanya, apalagi yang udah bisa ngecas sampai 20 volt lewat lebih begitu. Nah, tuh untuk kekurangannya dan kelebihannya. Jadi hari ini kita spesialnya, kita bahas kelebihannya, kita kasih kekurangannya, kita bahas kelebihannya, kita kasih kekurangannya. Nah, tapi untuk selanjutnya mungkin nggak ada kelebihan lainnya yang sama seperti USB lainnya. Karena untuk kelebihan lainnya ini sangat-sangat spesial. Apa itu bang? Nah, kita ada OCP, terus ada OVP, terus yang paling beda itu adalah OTP. Kalau ada yang tahu OTP nih sobat-sobat Duren semua, nah nanti kita bahas. Terus juga ada lagi anti overload power atau anti overload protection. Nah, beda banget tuh. Ada 4 poin yang beda tuh dari fiturnya sendiri. Belum lagi dia, wah kasih tahu nggak ya? Wah, ntar dulu aja. Kita lanjut dulu aja dari OCP dulu. Nah, jadi untuk sobat-sobat teknisi nih yang udah tahu OCP itu apaan? Nah, kita coba. Kita kasih definisi dari OCP sendiri. Biar sobat-sobat teknisi yang lupa, atau sobat-sobat di luar dunia teknisi juga tahu apa sih itu OCP. Nah, kita kasih tahu dulu. Nih. Di sini tertulis, Di sini tertulis, overcurrent protection adalah sistem yang melindungi device tersebut dari potensi efek berbahaya yang mendorong arus terlalu kuat. Tuh. Jadi bisa jadi nanti device-nya itu bisa jebol, bisa konslet, bisa overcurrent, jadinya mati, AC-nya banyak yang kena tuh. Jadi untuk om-om yang udah nonton nih, mungkin dari konten kita sebelumnya yang tadi disampaikan oleh teman saya tuh. Jadi OCP itu adalah overcurrent protection dan bakal bantu om-om semua, nggak bakal kelebihan daya dari USB port 99P ini. Terus tadi juga ada OCP. Terus ada apa lagi bang? Nah, ada OVP. Nih, fitur catu daya yang mematikan unit atau menghentikan output ketika dayanya itu, voltnya itu sudah berlebihan. Jadi untuk om-om, sobat-sobat teknisi di luar sana yang pengen cek daya, cek volt, cek ampere, ini udah recommended banget. Jadi jangan takut sampai jebol HP-nya, apalagi sampai konslet. Terus juga untuk om-om yang bukan teknisi atau sobat-sobat Duren yang bukan teknisi, bisa digunakan ini sehari-hari. Karena barang ini bakal bikin sahabat-sahabat lebih proteksi device-nya masing-masing. Nah, terus apa lagi om yang beda tadi, yang spesial tadi? Kita ada OTP. Kita minum dulu sebelum masuk ke yang spesial tadi. Kita masuk ke OTP ya. Nih. Di sini tertulis, jadi hari ini kita bakal kasih data buat om-om teknisi, sobat-sobat Duren teknisi maupun bukan teknisi, informasi yang mungkin sudah lumrah tapi cukup penting. Tadi yang saya bilang paling spesial itu adalah OTP. OTP.
Apa itu OTP Om? Nah, OTP adalah Over Temperature Protection. Ya pasti nih sobat-sobat semua, kalau seandainya pakai casan, pakai chargeran, itu lebih dari 1 jam atau lebih dari 20 menit atau 30 menit, itu kepala chargernya pasti udah panas. Pasti udah panas. Apalagi untuk om-om nih, sobat-sobat teknisi yang gunain USB charging merek lain nih, udah dipakai banyak berkali-kali, pasti juga panas terus mati kan. Nah, jadi untuk USB port charging 99P ini sangat-sangat berbeda dari produk lainnya. Jadi dia bisa dipakai sehari-hari juga bisa, dipakai buat servis juga bisa. Apalagi udah ada OCP, OVP, apalagi terakhir ini OTP. Apa itu OTP? Over Temperature Protection. Jadi dia sudah ada sistem yang bakal mendinginkan produknya sendiri dengan sistem tersebut, apalagi dibantu dengan nih, kita liatin ventilasi udaranya yang cukup gede sih buat bantu dia menjalankan sistem over temperature protection. Jadi nggak mungkin meledak, apalagi nggak mungkin tuh untuk meledak, apalagi nggak mungkin itu kebakar dari dalam, nggak mungkin, karena dari sistemnya sendiri sudah ada over temperature protection, nggak beda dari yang lain-lain. Tuh, apa sih OTP itu Om? Kalau di sini dia menurunkan daya maksimal dari barang sendiri menjadi daya minimal. Maksimal ke maksimum. Nah, ya, maksimum sama ya. Minimal ke minimum tuh. Dari maksimal ke minimum. Jadi dia masuk ke ranah amannya USB port charging 99P itu. Beda banget kan? Nah, itu tuh untuk kelebihan salah satunya. Masih ada satu kelebihan yang terakhir. Tapi untuk om semua, jangan lupa di like deh, di subscribe, apalagi di komen juga, di share juga, biar teman-teman atau sobat-sobat durian yang belum nonton konten ini jadi tahu apa sih itu konten belah durian, biar juga lebih tahu barang-barang apa sih di dunia teknisi yang keren-keren. Nah, langsung saja di like, di komen, di subscribe. Beberapa fitur tadi sih, antara kelebihan dan kekurangan yang kita sebut tadi. Nah, yang terakhir ini adalah fitur yang jarang banget digunakan oleh merek lain, tapi multi USB port charging ini menggunakan fitur itu. Mungkin ada beberapa device atau HP ya, atau tab iPad yang sudah menggunakan fitur itu. Tapi di 99P ini sudah menggunakan fitur itu. Jadi untuk sahabat-sahabat semua atau om-om semua yang lagi servis, sobat-sobat durian yang lagi nyervis sekarang, ternyata HP-nya HP lama, belum ada fitur anti overload protectionnya dari HP-nya, itu nggak usah ragu pakai produk skematik atau USB skematik charging 99P ini. Kenapa? Karena di produknya sendiri sudah ada fitur anti overload protection. Jadi ketika HP-nya sudah penuh, dia sudah otomatis mematikan outputnya ke HP-nya biar nggak melanjutkan dayanya lagi. Jadi nggak usah takut, wah BH baterai turun atau baterai bengkak karena pakai ini terus. Nggak usah takut, apalagi untuk wah ntar jebol konslet dan lain-lain. Nggak usah takut, karena di USB port charging ini sudah ada anti overload protectionnya. Jadi nggak mungkin dia mengirim daya atau outputnya itu bakar terus, kasih daya terus sampai meledak, nggak mungkin, karena dia sudah ada sistem overload protection. Jadi dia akan otomatis mati dengan sendirinya. Nah, sepertinya sudah lengkap kita membahas tentang produk ini. Walaupun mungkin ada beberapa yang nggak tersampaikan, silakan untuk teman-teman semua di komen nih, biar nanti kita jawab dan kita bikinkan videonya. Nah, untuk kelebihannya udah, kekurangannya juga udah, fitur-fiturnya juga udah, spesifikasinya pun juga sudah. Jadi untuk sahabat-sahabat nih yang tertarik nih, biar nanti nggak banyak ragu-ragunya, tanya aja nih langsung nih di komen kita nih. Langsung saja di komen Om. Sampai saat ini kita ada beberapa komen tapi nggak di Facebook.
Tapi nggak di YouTube, hanya di Facebook, di IG, dan di TikTok tentang produk satu ini. Jadi ini untuk om-om yang lagi nonton nih, langsung aja di komen om, tanyain aja, pasti kita kasih jawaban yang bakal muasin kepala om-omnya dengan informasi-informasi yang baru. Nah, tapi ini balik lagi disclaimer dulu nih. Ini semua tentang opini saya sendiri. Keputusan mah tetap di tangan sobat-sobat durian semua. Ini semua tentang opini. Yang suka di like, yang nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Karena memang video ini tentang opini saya sendiri. Semua kelebihan, spesifikasi kita udah mencoba menyampaikan ke om-om semua atau sobat-sobat durian semua dengan data-data yang lengkap dari boxnya sendiri. Jadi untuk sobat-sobat durian semua, kembali lagi saya bilang, ini hanya opini saya. Jika tertarik, silahkan mencari tahu lebih lanjut di 99 part. Apalagi bisa cari tahu juga lebih lanjut di Instagram kita 99 part. Juga ada di TikTok kita 99 part juga. Dan di fanpage kita di Facebook juga atas nama 99 part. Jadi untuk om-om yang pengen tahu lebih lanjutnya, silahkan nih di follow IG, TikTok, terus ikuti juga fanpage kita biar lebih tahu. Dan jangan lupa juga buat share video ini, like video ini, komen, dan subscribe. Hidupin loncengnya biar tahu informasi-informasi lanjut tentang 99 part. Sudah sampainya kita di penghujung video kali ini nih sobat-sobat durian. Mungkin sekian dulu video kita hari ini. Ya, ketemu lagi di minggu depan di saat kita bahas produk-produk keren lainnya nih. Jadi untuk yang penasaran, stay tune sama channelnya 99 part, apalagi program sebelah duriannya, biar nggak ketinggalan informasi-informasinya. Saya Afan, mohon pamit diri. Salam teknisi, ciao.